Kembali lagi di Booktuber YouTube channel sama gue Kiki. Eh, ini video pertama banget, grogi banget. Sebelum itu, selamat Hari Valentine. Semoga cinta kasih menyertai kita semua. Dan selamat Imlek buat teman-teman Tionghoa. Semoga kerbau logam memberikan kekayaan apapun untuk kita semua. Di hari yang spesial ini, yang pertama ini, aku akan mencoba cerita. Jadi gue habis baca buku ini, Trik Dagang Orang Tionghoa. Kelihatan ya, Trik Dagang Orang Tionghoa. Ini bukunya Safarudin Usman. Ini buku berapa sih ini? 2010, diterbitkan oleh Cakrawala Yogyakarta dan distributornya Buana Ilmu Populer dari Kompas Gramedia Group. Buku ini bikin apa ya? Kadang suka punya pertanyaan gitu, kenapa ya teman-teman Tionghoa tuh kayak kaya gitu kan, terus pekerja keras, terus banyak deh pokoknya mereka tuh wah gila, full lembur kayaknya ya. Nah itu nanti akan ada di buku ini, Trik Dagang Orang Tionghoa. Sebelum itu kita bumper dulu. Oke, Trik Dagang Orang Tionghoa dari Safarudin Usman. Di catatanku aku nyatat ada sekitar banyak ya. Aku baru tahu juga ternyata teman-teman Tionghoa gitu, dari nenek moyang kakek moyangnya gitu ya. Yang pertama tuh kerja keras. Mereka kerja lebih daripada 8 jam coy. Gila, kita 8 jam aja udah minta UMR teriak-teriak gitu. Mereka lebih dari 8 jam. Sebentar, motor lewat. Iya, mereka 8 jam. 8, lebih daripada 8 jam kerja gitu. Kalau misalnya 7 sampai 7 sampai 3 gitu. Terus toko tutup gitu kan. Terus mereka lanjut lagi kerja lagi. Kerja untuk esoknya gitu. Walaupun besok karyawannya datang ya. Datang lagi bantuin gitu kan, tapi mereka sebisa mungkin sebisa mungkin mengerjakan atau menyiapkan ini lebih dulu gitu, supaya besok lebih enteng gitu untuk keesokannya lagi dan keesokannya lagi gitu kan. Terus yang kedua adalah hemat. Gue baru tahu kalau bubur itu dari Cina, dan itu salah satu trik buat mereka irit makanan gitu. Jadi masak nasi tapi sengaja dibanyakin airnya gitu, biar jadi banyak gitu. Jadi masak sedikit aja ntar lu jadinya banyak gitu. Pengawetan makanan juga gitu kan, kayak kenapa nenek moyangnya tuh banyak bikin lauk yang asin banget atau asem banget atau manis banget gitu kan. Kan sama juga kita kalau makan gitu, nasinya lauknya sedikit tapi asin banget gitu, pasti kita banyakin nasinya gitu. Nah tapi lauk itu sisanya kan disimpan lagi untuk lebih lama gitu. Nah itu salah satu triknya untuk hemat. Sama juga kalau kayak minta beli sesuatu gitu, kalau kita dulu, pak beliin mainan dong, atau pak beliin gitar dong gitu, besok aja gitu. Lah ini kita kan di depan toko nih, di pasar gitu. Ih, di toko depan itu lebih bagus gitu, besok kita kesana gitu kan. Nah sebenarnya besoknya itu adalah trik, entah kapan gitu, gue nggak tahu besoknya gitu, tapi itu salah satu upaya juga untuk mereka berhemat gitu ternyata gitu. Terus yang selanjutnya itu, nah ini gue suka nih, lebih baik jadi bos kecil daripada selamanya karyawan. Wah,
pasti semua orang sini pernah jadi karyawan ya, gue juga pernah jadi karyawan. Digaji setiap bulannya gitu, enak sih memang gitu, karena per bulan tuh udah ada jaminan gitu, lu ada pendapatan gitu kan gitu. Nah tapi mereka tuh iya awalnya jadi karyawan gitu, tapi untuk saving modal tetap usaha sendiri gitu, tetap usaha sendiri. Dan ya udah akhirnya mereka jadi bos, walaupun bos kecil ya, mereka lebih proud jadi itu gitu daripada jadi karyawan selamanya gitu. Nah itu juga gue kayaknya dulu bikin usaha tote bag juga, tapi nggak kepikiran itu sih waktu itu. Desain terus ada sisa uang sedikit gitu, terus habis itu ya udah jalanin gitu. Nah ini baru sadar nih, ternyata enak juga jadi bos gitu walau kecil. Itu yang gue dapet. Terus nanti selengkapnya ilustrasinya kalian bisa baca buku ini deh gitu. Sebenarnya bukunya tipis banget gitu, lu sekali duduk aja nunggu mobil, nunggu kereta datang, itu pasti akan selesai. Enak banget. Selanjutnya wah ini nih, never say no to customer. Mas, pulpen ada padahal dia jualan ini apa, fotokopi. Wah ya konteks ya, maksudnya fotokopi pasti ada jualan pulpennya juga gitu. Tapi mereka sebisa mungkin gitu nggak pernah bilang no ke customer gitu. Misalnya gue usaha tote bag, terus mas bisa bikin kaos nggak? Wah bisa dong, kan sama-sama di sablon. Nah itu juga salah satu trik yang gue dapetin dari baca buku ini gitu. Pokoknya wah terima kasih teman-teman Tionghoa, kau bener-bener inspiring banget gitu. Selanjutnya di catatan gue nih, mereka lebih mengutamakan inner circle, artinya lebih mengutamakan saudara dekat dulu, keluarga saudara dekat, baru teman juga yang dekat gitu kan. Tapi sampai ada satu waktu yang mereka bersumpah untuk jadi teman sedarah gitu kan, ketika pertama kali teman-teman emigrasi gitu kan, teman-teman emigrasi gitu, nenek moyangnya dari Cina ke daerah-daerah selatan gitu sampai ke Indonesia tahun 1900-an gitu kan, karena perdagangan kita lagi terkenal banget, lagi tinggi banget trafficnya, sehingga mereka sampai ke sini gitu. Itu wah karena apa ya, berjuang di negeri orang, ya udah kita harus bersatu padu menjadi kekuatan baru. Nah itu tuh mereka lebih mengutamakan inner circle gitu, walaupun kesini sekarang udah lebih variatif gitu kan, udah sama siapa aja gitu kan, karena kan Indonesia majemuk ya, majemuk bineka kayak gitu-gitu, jadinya semua bisa berbisnis dengan siapa aja gitu sekarang. Tapi bawaan dari sononya teman-teman Tionghoa itu kayak gitu menurut buku ini gitu. Selain itu biasalah, maksudnya di depan pria yang hebat pasti ada wanita yang lebih hebat di belakangnya. Nah itu salah satu kehebatan juga. Istri-istrinya tuh bukannya pelit, tapi apa ya, mereka tuh sebisa mungkin ngumpulin duit gitu. Misalnya kita berusaha gitu kan, terus sisihin ke mereka, nah mereka tuh diam-diam buka usaha juga gitu. Pokoknya gimana caranya duit ini tuh harus muter gitu, karena investasi tuh kayak jangan sampai diem gitu. Iya mereka juga nyimpen barang-barang apa ya, karena mereka sempet berpikiran lebih baik nyimpen barang daripada nyimpen duit gitu, karena waktu zaman sekarang tuh sempet ada apa ya, kayak semacam aturan gitu, kalau duit lu 1.000 itu tuh nilainya hanya Rp1 gitu. Karena itu danger banget, makanya mereka lebih banyak nyimpen barang gitu, kayak belanja gitu lebih baik nyimpen barang baku gitu daripada barang jadi gitu, karena itu bisa diolah apa aja dan bisa diolah kapanpun itu. Terus nah ini nih jualan banget nih, mereka tuh tracknya tuh dari hilir, hulu, balik lagi ke hilir. Kan kita kalau dagang gitu kan, hulunya tuh siapa gitu, hulunya kan kita nih pembuat, hilirnya kan market. Nah sama dia tuh dibalik, marketnya di atas. Artinya memang kita ngelihat kebutuhannya apa, peluangnya apa, itu yang mereka cari gitu, baru nanti kita buat gitu, baru nanti terakhir balik lagi ke hilir gitu kan, kayak sistem distribusi atau apa ya, kerjasama toko atau yang lain-lain juga gitu. Itu juga sama tuh, track yang hilir, hulu, hilir lagi. Itu keren banget sih menurut gua. Sama mereka percaya seni perang.
dari Sun Tzu. Aku pernah baca bukunya sedikit, itu menarik banget. Tapi juga kayaknya bisa juga kita review di sini gitu kan. Itu selanjutnya, nah ini cerita dulu nih. Jadi waktu itu kenapa teman-teman Tionghoa gitu ngerasa insecure banget gitu, selain mereka datang dari negerinya sana gitu kan, di Cina gitu. Jadi waktu itu Belanda sih, maksudnya Belanda tuh sengaja ngadu domba kita gitu kan. Mereka tuh membanding-bandingkan gitu pribumi dan pendatang gitu kan. Kayak Cina, India sama Arab waktu itu gitu. Mereka apa ya? Menganggap unggul teman-teman dari India, Cina atau Arab gitu, sehingga kita tuh Bumi Putra diadu domba untuk memusuhi gitu. Pikir kampret juga Belanda nih ya waktu itu ya, pinteran banget. Tetepan maksudnya itu tuh nanti kerjanya buat VOC-nya mereka gitu kan. Walaupun kita juga tetap jadi pekerjaannya mereka juga gitu, tapi pikiran-pikiran piciknya itu tuh gila, gue nggak kepikiran maksudnya ada orang setega itu gitu waktu itu ya gitu. Ya tetap karena kan rebutan jualan juga gitu waktu itu. Tapi sekarang udah enggak gitu, semuanya udah aman dan semuanya udah saling bekerja keras. Tapi tetap maksudnya kompetisi itu pasti ada gitu dimanapun itu. Nah nih sama ini nih, jangan takut lambat, takutlah ketika berdiam diri. Nah itu juga dorongan gue bikin channel ini ya, maksudnya stres gitu kalau nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi daripada nggak ngapa-ngapain lebih baik ngapa-ngapain gitu. Tentunya juga dengan plan ya bikin channel ini gitu kan, karena udah ada usaha karena udah ada usaha merchandise juga tuh tag gitu kan, sama bikin video juga. Terus gue munculin aktivitas baru lagi ini di pandemi, ya udah gitu lanjut aja gitu. Karena itu tadi kayak diperkuat sama kalimat dari buku ini juga nih, jangan takut lambat, takutlah ketika berdiam diri. Selengkapnya kalian bisa baca di buku ini sih sebenarnya gitu. Ini aku cuman poin-poin yang aku dapat aja gitu di buku ini gitu kan. Terus yang lebih raw lagi, lu nggak harus pintar, tapi lu harus agresif, berani, dan tahan banting. Wah itu kan gila banget ya, maksudnya ya itu modal pengusaha banget sih, maksudnya modal pengusaha banget gitu. Kalau cuman pinter tapi lu nggak pernah nggak punya pengalaman gitu, nah itu kan sama aja bohong gitu. Nah jadi kayak jalan beriringan, tapi juga sikap sikap berani dan agresif itu buatku, wah ini bisa serudak-seruduk juga gitu kan. Makanya usahanya tuh kadang apa aja, kadang kecil, kepemperitilan gitu tetap juga disikat gitu kan. Tapi kan balik lagi juga ke yang tadi itu, never say no to customer. Jadi customer butuhnya apa, kita siapin. Customer butuhnya apa, kita siapin. Itu keren banget gitu. Sama tanpa rugi, untung tidak akan datang. Jadi udah pasti berani rugi banget. Dan gue juga berani rugi sih. Ya walaupun pegal juga akhirnya gitu kan, tapi ya belajar sana sini, bikin plan supaya semuanya lancar gitu. Akhirnya ya alhamdulillah lumayan lah. Terus menyadari bahwa masalah adalah sebuah batu loncatan, bukan penghalang. Nah itu kayak di buku ini sih ditulisnya evaluasinya tuh jadi kayak lebih fokus gitu pada akhirnya gitu. Sebenarnya kurang di mana, lebih di mana. Nah itu jadi kayak semacam kekuatan gitu kan. Terus yang terakhir pastilah feng shui, madep timur, madep barat, background cerah, warna merah, warna kuning, sama nih kayak begini nih. Itu tuh ini salah satu feng shui juga gitu dari orang Tionghoa gitu kan, selain yang kerja keras tadi gitu kan. Itu buku ini terdiri dari 8 bab dan semuanya sederhana banget penulisannya, jadi enak banget bacanya, sekali duduk aja. Jadi Mas Syafruddin Utsman ini sebenarnya udah nulis beberapa buku ya. Di antaranya adalah Peristiwa Mandor 1944, Refleksi Sahabat Kebangkitan Nasional, Rangkaian Cerita Rakyat Kalimantan Barat, Denyut Nadi Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Barat gitu. Kenapa banyak di Kalimantan Barat? Karena background
Mas Safruddin ini memang Kalimantan gitu kan. Jadi dan di Kalimantan juga kan banyak orang Tionghoa gitu kan. Itu. Nah, sejarah teman-teman Tionghoa datang ke Indonesia gitu aku udah nandain di sini sih kalau sederhananya gitu. Jadi waktu abad ke-19 gitu, waktu itu di Cina tuh, di Tiongkok tuh wah terjadi kacau balau lah gitu, muncul raja-raja kecil yang saling menindas gitu kan. Jadi cara penyelamatannya adalah kabur gitu, kabur dari negara itu gitu kan. Nah tanpa pokoknya istilahnya tuh point of no return. Jadi udah nggak ada alasan buat balik lagi gitu, kecuali maju terus pantang mundur gitu kan. Itu sampai ke Indonesia ya itu tadi, dari Cina gitu terus turun ke selatan gitu, akhirnya sampai ke kita ya usaha kecil-kecil gitu, yang kecil habis itu teruslah jadi kayak efek bola salju gitu. Nah itu sampai mereka kesini gitu kan. Itu wah pokoknya keren deh. Gue ada teman Tionghoa satu pas SD yang deket banget gitu, karena gue waktu itu bantuin dia jualan sih, maksudnya kan mereka punya usaha sablon gitu keluarganya. Terus ya gue suka aja gitu karena suka main bola juga, terus disablonin gitu kan. Terus akhirnya ya dipercaya gitu sama orang tuanya gitu buat tolong ya Ki gitu, maksudnya nemenin kalau ada apa-apa gitu kan di sekolahan kayak gitu biar gue seingat gue namanya Cinjiseng kalau nggak salah. Cinjiseng kalau lu masih inget gue, lu pokoknya best friend Tionghoa gue yang gue inget sampai sekarang. Kira-kira itu dulu ya di buku pertama ini dan video pertama ini. Semoga nggak kelihatan grogi. Tapi kalau kelihatan grogi kalian bisa kasih masukan deh di kolom komentar gitu. Gimana sih trik supaya nggak grogi gitu ngomong di depan kamera, atau ada rekomendasi buku lain gitu. Sementara buku ini yang paling penting buat gue share pertama kali, karena gue juga benar-benar belajar banget dari teman-teman Tionghoa gitu untuk berusaha. Apalagi ya, itu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan beli buku bajakan dan salam kebajikan.